Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Inflasi ini kan ad hoc, artinya kerja tambahan bagi semua orang, semua instansi, baik melakukan tugas dan fungsinya maupun tidak. Contoh ketika kita bicara tadi tentang pesawat dan segala macam, tidak langsung gitu, tapi pengaruhnya terhadap bahan pokok atau proses perdagangan itu terjadi. Itu yang tidak bisa kita intervensi ada juga, tetapi ada yang bisa kita intervensi pasar untuk bagaimana stabilisasi. Karena inflasi ini kan kalau naiknya terlalu tinggi, terus turunnya juga terlalu tinggi, dari deflasinya tinggi juga, ini kurang bagus. Makanya ada istilah tim pengendalian inflasi, itu hanya dikendalikan saja supaya dia itu larinya agak flat, tidak terlalu curam naik turunnya. Nah ini yang sebenarnya stabilnya di situ. Kalau turun terus, deflasi terus, kan kasihan juga produsennya. Akhirnya mereka juga jadi semangat untuk menyediakan. Berarti kan demandnya, kesannya bahwa demandnya kurang nih, supply-nya tinggi terus tapi demandnya kurang, ya harganya turun. Nah saat ini pemerintah Provinsi Papua Selatan ini setiap minggu menghadiri, sekalipun hanya lewat Zoom, rakor inflasi nasional. Di situ kita bisa lihat tentang track terhadap masing-masing komoditas yang berpengaruh, termasuk juga perkembangan barang-barang yang terjadi secara nasional, termasuk juga di daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan BPS, Bulog dan para mitra ini betul-betul menjalin satu kerjasama yang bagus untuk memberikan informasi berkaitan dengan tren naik atau turunnya barang. Kemudian kami koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena inflasi menurut saya, sekalipun yang terukur itu hanya Kabupaten Merauke, tapi Asmat, Mapi, Bovendigul itu adalah juga wilayah kerja kami. Sehingga sekalipun tidak dihitung, kami juga memantau kerjasama dengan Badan Pangan atau Dinas Ketahanan Pangan masing-masing kabupaten. Kami minta informasi sehingga kami lakukan, sekalipun mungkin tidak terhitung dan terukur oleh BPS karena memang belum sampai dengan kabupaten yang diukur, itu tetap kami lakukan. Kemudian di Merauke sendiri ini kami yang pertama intens ya, kami diskusi dengan para produsen, contoh pedagang sayur dan juga komoditi palawija, hortikultura di Kota Merauke, kami datangi. Mereka juga memang ada fenomena alam yang tidak bisa kita hindari, itu mereka. Tapi ada juga yang mungkin butuh perhatian. Contoh mereka bilang tentang alat pengolah tanah yang dorong itu apa, kultivator, kemudian bibit termasuk obat. Di dalamnya juga tentang bagaimana pasar. Nah pasar ini Kabupaten Merauke juga sudah menyediakan pasar yang di Jalan Biak itu, pasar apa namanya itu saya juga tidak tahu. Pangan murah. Ya, pangan murah itu. Tapi kami juga lakukan sampai Pak Sekda begini. Bagaimana kalau kita menggunakan resi gudang? Resi gudang itu artinya kita membeli semua produksi petani atau produsen tadi, kemudian yang memberikan distribusi itu kita yang menjual dengan harga intervensi kita. Jadi lebih murah. Tapi hari ini kemarin juga kita lakukan beberapa survei termasuk yang lebih mengerikan begini. Merauke ini 2009 sudah didaulat sebagai lumbung pangan. Swasembada beras sudah harus dilakukan dengan program IV, lumbung pangan dan segala macam. Tetapi 2014 sampai 2024 ini 10 tahun justru beras ini penyumbang. Saya lihat hampir ada kontribusi setiap kenaikan di inflasi itu. Nah ini sementara kan kebutuhan pokok, bahkan harganya yang sekalipun di Bulog sudah ditetapkan dengan harga beli mereka 11,8 atau sekarang katanya sudah dinaikkan lagi. Dulu Merauke ini zaman 2010 harga beras baru 6.000 lebih. Artinya 10 tahun kemudian ini ternyata terjadi lonjakan kenaikan termasuk
restu pemerintah dengan harga eceran tertinggi itu sampai dengan 13-14 ribu. Bahkan di pasaran kalau kita lihat itu ada yang sampai 18, bahkan kemarin bulan Februari Pak, itu sampai 18 ribu, premium sampai 21 ribu itu. Nah kemudian kita jalan melakukan intervensi pasar. Nah, ya itu memang cukup, karena memang itu regulasi ataupun perintah pusat bahwa pemerintah daerah harus memaksimalkan PTT dalam rangka pengendalian inflasi. Nah Pak Sekda memerintahkan kita untuk mendata beberapa titik, termasuk yang di Sultan Syahrir, Pasar Wamanggu, itu kita lakukan intervensi untuk dijual dengan harga lebih murah dibanding yang harusnya gitu, sehingga bisa menekan. Kemudian tadi Pak Cendana bilang tahun lalu bulan Agustus itu 5 lebih Pak ya, inflasi kita, atau terus malah menjadi yang tertinggi. Ya itu langsung ditegur sama Menteri Dalam Negeri, penanggung jawab pusat itu, bahwa Pak Gubernur tolong diperhatikan, sehingga kami berjibaku itu dengan BPS, Bulog dan semua, termasuk dari pemerintah pusat. Kita juga bisa fasilitasi koordinasi dengan Bulog untuk distribusi beras SPHP dan beras gratis dari Badan Pangan pusat itu kita distribusi. Jadi pertama kita membuat tim pengendali daerah, ini SK-nya sudah kita sudah kita tetapkan dan sudah ada. Setiap minggu kita undang untuk rapat koordinasi, kemudian kita sampai dengan menunjuk, kita mengeluarkan biaya untuk intervensi dengan memaksimalkan BTT, kemudian kita menunjuk petugas internal kita dan kita biayai juga dari pemerintah provinsi untuk setiap saat melaporkan tentang tren harga komoditi yang masuk dalam kategori maupun tidak dalam rangka kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Papua Selatan. Jadi kita ini kan di Papua Selatan ini kebetulan pemerintah pusat sedang menetapkan dan sudah ditetapkan program food estate. Itu investor cukup banyak. Pak Gubernur dan Pak Sekda itu lewat PTSP pesan moral. Itu masih pesan moral karena belum mereka secara implementasi sudah berjalan, tapi sudah ada yang mulai. Contoh PT Global Papua, mereka sudah mulai action dengan pembibitan, pembukaan lahan sudah mulai. Kemudian dari grup John Lee itu juga sudah action dengan pembukaan 1 juta sawah itu, sekalipun mungkin jalannya. Nah, kita menghimbau para investor itu untuk tidak mendatangkan komoditi yang mungkin bisa disiapkan dari petani-petani di wilayah Papua Selatan. Ini bagian dari himbauan dan pesan moral kita, supaya mereka hidup mencari makan di sini, menanam uangnya, tetapi juga memperhatikan. Dan ini pesan juga dari Menteri Investasi Pak Bahlil, bahwa kontribusi investasi itu harus berdampak pada masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat yang hidup di sekitar wilayah investasi. Nah dengan demikian contoh kasus ketika bio itu, bio 1 dengan 6.000 hektar, bio 2 7.000, bio 3 13.000. Kalau satu itu totalnya katakanlah 23.000 lah lebih ya. Nah itu kalau umpamanya 1 hektar saja tenaganya 3, kita bisa hitung bahwa 3 kali berapa ribu tadi tenaga kerja luar biasa. Kalau mereka itu menerima sebagai demand daripada produsen-produsen kita, saya yakin harga bisa stabil. Karena tadi mereka semakin banyak. Dan ini memang harapan kita, termasuk di hotel dan restoran. Kita himbau bahwa menggunakan beras produk Merauke. Bahkan dulu saya berani ngomong ke Dolok begini, dalam rangka semangat untuk bertani, Bulog itu harus menerima keadaan tanpa standarisasi Bulog secara nasional. Kalau butuh kebijakan, kita yang menyurat ke pimpinan Bulog untuk melindungi pimpinan yang di daerah. Karena itu supaya keseimbangan ini tetap jadi, karena pengendalian juga harus seimbang terus. Demikian. Rujukan kebijakan itu adalah data itu.
data kita 2023 karena action plan daripada pemerintah Provinsi Papua Selatan ini sekarang itu kan baru 2023. Jadi data 2023 itu menjadi rujukan kita. Sekalipun mungkin perhitungan inflasi itu 2022, 2021 dan sebelumnya sudah dilakukan. Nah, merujuk 2023 dengan yang luar biasa bulan Agustus itu, Pak Sekda ini selaku dulu inisiator inflasi ini, ide beliau. Kebetulan sekarang beliau itu ditempatkan di Papua Selatan. Beliau dengan Bank Indonesia merencanakan tentang pengendalian ini karena berdampak terhadap ekonomi nasional dan global ini. Sehingga beliau punya tadi tentang apa itu resiko gudang, apa itu tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Nah, kalau data 2023 yaitu di tahun itu menjadi pembandingan 2024 itu menjadi ukuran kita. Apa yang harus kita siapkan itu kita lakukan. Contoh memang tidak bisa kita hindari. Musim itu cukup berpengaruh. Komoditas yang ditanam pada musim yang salah pasti nggak maksimal. Kalau itu dipaksakan justru berdampak pada inflasi yang tinggi karena modal dikeluarkan, produksi dikeluarkan, tapi hasil terakhir tidak ada produksinya. Nah ini malah yang jadi rujukan kita. Nah rujukan kita juga kepada staf kita di pertanian untuk memberikan dan memilih alternatif komoditi apa yang bisa berkontribusi terhadap penyumbang inflasi terbesar. Itu yang mungkin harus kita perhatikan. Nah, terlepas dari itu semua, kebijakan tadi bahwa kita diperintah dalam pengendalian ini sifatnya karena sudah nasional, berdampak pada ekonomi global, itu makanya di pemerintah pusat merekomendasikan manfaatkan, maksimalkan bantuan tidak terencana tadi untuk intervensi di pengendalian inflasi. Kemudian juga terhadap para mitra ini kita memberikan kemudahan untuk bagaimana mereka ya berandil lah di Merauke, di Papua Selatan untuk berusaha supaya merasa bahwa ini nyaman di sini sehingga supply yang mereka lakukan juga tetap bisa stabil. Dan ini tugas dari tadi saya bilang karena inflasi ini adalah sifatnya ad hoc, semua punya tanggung jawab termasuk RRI ini. Nah, bagaimana sosialisasi kita harus tetap lakukan. Nah di teman-teman ini pemerintah kita adalah Dinas Tanaman Pangan itu memberikan juga data kepada kita untuk kita berikan bantuan baik modal, obat maupun alat untuk stabilisasi itu. Kita lakukan itu. Bahkan pada saat-saat tertentu saya langsung dengan Pak Sekda turun tangan langsung ke lahan-lahan melihat. Sampai dengan sumur-sumur yang mereka butuhkan karena kondisi air Merauke kan cukup parah. Musim panas ini sekarang sudah mulai ini. Ada lagi Badan Meteorologi dan Fisika BMKG. Ini kan harus memberikan data kepada kita. Sebenarnya perakiraan itu apa ya? Apakah 100% atau 80%? Karena sampai ini baru terjadi. Selama 53 tahun saya hidup di Papua Selatan ini bulan Agustus itu masih ada hujan, ini tahun ini sudah. Sebelumnya itu Juli sudah tidak ada. Itu ada pun sudah hujan-hujan terakhir. Ini Agustus masih ada hujan. Ini luar biasa. Termasuk yang September ini di kawasan Bupul informasi dari saudara-saudara kita bahwa masih ada hujan. Nah ini kan climate change dan global warming adalah isu dunia ini memang terjadi. Bahkan ada isu bahwa nanti musim panas ini berkepanjangan sampai dengan bulan Februari atau Maret. Nah ini luar biasa kalau itu terjadi sama tahun 1997. Banyak ternak yang kekeringan mati karena haus, tanaman juga kita kembangkan juga susah. Itu saya takut yang besok menjadi penyumbang utama inflasi itu naik mungkin di atas rata-rata lagi. Demikian. Hidup di kampung itu latah. Pertama ketika ada isu itu mereka isu apa? Oh sekarang ini lagi tren cabai, nanamnya cabai. Karena cabai terlalu banyak, harga tidak ada, turun. Dulu ada komoditi yang diterima soal luar negeri apa? Porang. Ya. Ribut menang porang. Begitu porang itu kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand,
anjlok, hilang lagi. Padahal modal dikeluarkan luar biasa dulu, malah ada istilah berapa kata dan segala macam anak-anak itu menjadi tren. Nah intinya begini, hidup tadi sesuai dengan Pak Chandra bilang, hidup ini sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nggak usah kita lihat kiri kanan. Intinya sekarang dunia digital, RRI aja sudah pakai digital. Kita harus bisa pandai lihat itu tentang fenomena, tentang pasar dunia, pasar luar. Pasar tradisional boleh dia hidup terus, tapi pasar online digital ini juga harus jalan supaya seimbang ini. Kalau umpamanya kita hanya berkutit di pasar tradisional, tidak melihat perkembangan di media lewat digitalisasi, kita repot. Makanya di pemerintah Provinsi Papua Selatan ada juga tim digitalisasi daerah yang tadi untuk bagaimana mereka juga punya kapasitas building individu untuk mereka lihat gitu. Anaknya itu harus membantu, jangan cuma main HP saja, tapi HP itu digunakan maksimal supaya bagus. Orang tuanya, Pak, ini di pasar ini kalau kita lihat di medsos ini begini-begini, informasikan. Orang tua ini kadang-kadang saking sama anak diberikan HP tapi tidak ada manfaat, hanya untuk pribadi, kepuasan pribadi yang bentuk-bentuknya malah bukan kebaikan yang lahir, tapi malah ketergantungan, bahkan menjadi apa sih Pak? Apa itu namanya itu? Kecanduan, bahkan menjadi hal yang buruk bagi kesehatan dia kan begitu. Ini yang harus juga kita namanya pengendalian inflasi, pengendalian diri ini integrate, dia simetris, linear. Makanya kalau kita ini latah, oh ini senang ini, mau ikut-ikut. Tapi HP saya itu 2014 saya beli, 2024 baru saya ganti. Artinya memanage itu juga kita penting. Kehati-hatian kalau budaya hidup kita ini sudah mengacu pada kalau Jawa bilang nastiti, kebutuhan yang cukup dan kita butuhkan, itu aja yang kita kejar. Kalau ada yang mungkin kelebihan kita lakukan supaya stabilisasi ada. Kemudian bicara tentang hal lain untuk spekulan. Inflasi ini biasanya juga ada peran spekulan memanfaatkan para petani yang mungkin lemah informasi, spekulan yang sebenarnya harga di petani tidak mahal, tapi mahalnya ketika di pasar. Nah di pasar itu memborong itu barang, kemudian disatukan harga sama dia. Nah ini kesempatan ini lagi kecil, di Semangga lagi produksi merendah, kumpulin semua dijual mahal di pasar. Nah ini yang saya ingatkan bahwa coba kalian jual itu sesuai dengan kita kebetulan selain dari tim pengendali inflasi daerah Provinsi Papua Selatan, ada juga satgas dari kepolisian. Kemudian kita juga sudah satgas pangan kita bentuk lagi supaya betul-betul ini saling melengkapi, menyempurnakan terhadap kelemahan-kelemahan dari sisi yang lain. Ini kita upayakan semua bisa maksimal supaya tadi masyarakat itu bisa kita amankan, produk mereka juga tetap harganya bukan maksimal dan minimal, tetapi optimalisasi tetap harus kita fasilitasi. Nah ini kita juga bersuka cita dengan program nasional, sekalipun sosialisasi belum maksimal kita lakukan. Ini belum sosialisasi tapi programnya udah jalan duluan. Ya. Ini kadang-kadang sedikit membuat riak-riak. Nah kebetulan Pak Gubernur lewat Pak Sekda menunjuk saya sebagai ketua tim sosialisasi lumbung pangan, memberikan informasi yang benar supaya seimbang atas bawah ini, tidak ada yang dikorbankan, tidak ada juga yang merasa menang. Demikian. Masyarakat Papua Selatan yang saya hormati, saya kasihi, bahwa di rumah Anda, tempat tinggal Anda, pasti ada selangkah, 2 langkah, semeter, 2 meter lahan. Kalau merasa Bapak Ibu punya kesempatan memanfaatkan kemandirian pribadi, lakukan maksimal dan optimalkan itu. Contoh, ketika ada beli cabai, jangan terlalu banyak makan bijinya. Bijinya sisihkan, taruh di dalam polybag, hidup, jadikan bibit, tanam, berbagi dengan keluarga, supaya kemandirian tentang cabai itu juga ada. Bukan berarti mengabaikan pedagang cabai supaya mereka makmur, tetapi kebutuhan bapak dorang bisa diminimalisir dari kemandirian diri dan keluarga. Kemudian dari semua pihak yang merasa bahwa hidup dan berdomisili di Papua Selatan
Mari sama-sama bekerja sama, memberikan yang terbaik, berkontribusi, bukan hanya mengejar benefit dan profit, tetapi bagaimana mengejar kehidupan kebersamaan sesuai dengan moto Papua Selatan, maju negeriku. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.